makan bergizi kan juga cukup baik ya Pak pelaksanaannya. Apakah ada niat? Ya begini. Makan bergizi baru mulai. Makan bergizi ini secara fisik tidak mudah untuk segera ke seluruh rakyat. Untuk itu saya, Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, saya minta maaf kepada semua orang tua, kemudian semua anak-anak yang belum menerima. Tapi saya yakini bahwa tahun 2025, akhir 2025, semua anak Indonesia akan dapat makan bergizi. Tapi bahwa tidak bisa seketika ini secara fisik tidak mungkin, secara administrasi tidak mungkin, ya. Proses mengamankan supaya uang yang dikirim tidak hilang, itu ada proses yang harus kita laksanakan. Dan untuk itu membutuhkan waktu. Tapi saya beri penekanan, diupayakan cari cara yang terbaik, tercepat, supaya semua anak-anak kita bisa merasakan. Tapi kalau belum merasakan, saya minta maaf. Tapi insya Allah akhir 2025 ini proyek yang sangat besar, tidak ringan, fisiknya tidak ringan. Tapi saya jamin dananya ada. Ya. Saya jamin dananya ada untuk semua anak-anak Indonesia makan. Dan yang sudah tidak perlu makan ya nggak apa-apa. Beri jatahnya kepada yang perlu. Ya. Itu kemudian itu pertama. Dan kedua, saya minta semua guru-guru tolong. Saya sangat menghargai, tapi tidak perlu, jangan ucapkan terima kasih kepada Prabowo. Jangan ucapkan terima kasih kepada Pak Prabowo. Ini kewajiban saya sebagai presiden. Ini kewajiban saya. Jadi tidak perlu ucapan terima kasih kepada saya. Anak-anak diajarkan hormati orang tua, hormati guru, kemudian belajar dengan baik. Ya, kita di sini tidak cari nama. Yang kita ingin adalah yang terbaik untuk bangsa Indonesia. Jadi saya tidak perlu lagi. Saya terima kasih. Jangan terima kasih kepada Prabowo Subianto. Ini adalah kewajiban kami. Kami dipilih oleh rakyat Indonesia untuk bekerja demi rakyat. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat ngabarin kabar. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, serta diberikan rezeki yang halal, berkah, lancar, dan juga banyak. Ya, tadi penyampaian Presiden Prabowo ya terkait makan bergizi gratis ya. Tentu saja ini program yang sangat sulit ya. Tapi benar-benar diusahakan oleh Pak Prabowo ya. Walaupun masih banyak masyarakat yang belum puas, ada yang belum kebagian, atau ada beberapa kasus yang mungkin memberikan pandangan buruk ya. Masalahnya terkait misalkan dia tersebar di media sosial, ibu-ibu dapurnya bawa pulang makanan bergizi itu ke rumahnya. Terus ada yang sampai keracunan. Yaitu proses ya, proses untuk sebuah kebaikan ya. Ya ini kan baru ya. Mungkin saja nanti akan jauh lebih baik, dievaluasi terus menerus. Nggak boleh lah kita nyinyirin ya. Untuk masalah anak kecil, misalkan ada yang ngomong kagak enak, ya wajarin aja lah bocah. Mungkin di rumahnya dimakannya enak gitu, selalu enak, ya wajarin lah itu. Jangan disalahin anak kecil ya, mungkin nanti dikasih edukasi aja lah. Bagaimana cara penyampaiannya ya, namanya bocah. Kalau yang ngomong dokter profesor itu baru, itu salah besar. Karena kan konsepnya ini kan supaya seluruh anak Indonesia ya kebagian lah bahasanya makanan bergizi, dan salah satunya adalah mengurangi stunting ya. Stunting itu ya yang emang harus digenjot gitu, menghilangkan stunting di Indonesia itu ya, salah satunya caranya dengan program makan gratis bergizi ini ya. Ya jangan disalahin lah, baru juga mulai. Ya diperbaiki terus. Kalau pengkritik itu kan ya wajar, emang tugasnya dia lah gitu.
Kalau dia nggak ngeritik ya pemerintah juga nggak tahu nih masukannya apa, kecuali itu mereka nyinyir ya, misalkan dari masalah harga. Masalah harga kan ya negara juga ada keterbatasan ya. Nggak semua harus pure gitu. Pelan-pelan, step by step. Nggak gampang bos. Nggak gampang jadi pemerintah itu. Kita cuma bisa komen aja. Makanya nih kan sebenarnya Presiden Prabowo ini jalannya enak nih. Nggak terlalu banyak yang kritik ya. Sekarang ini yang mengkritik tuh masih ke arah Pak Jokowi. Sebenarnya Prabowo Gibran ini jalannya lebih enak lah dibandingin Pak Jokowi pada saat jadi awal-awal jadi presiden. Nah ini ada berita terbaru lagi nih, mantap ini. Litbang Kompas mengeluarkan survei kepuasan publik ya. Pemerintahan Prabowo Gibran hasilnya 80,9% masyarakat puas. Wah itu kan luar biasa ya. 3 bulan ya. 20 Oktober lalu Pak Prabowo dilantik bersama Gibran Rakabuming Raka sampai tanggal 20 Januari ini beliau genap 3 bulan dah, dan akan memberikan hasil nih 100 hari kerja nih ya, kira-kira seginilah 80,9%. Dan kepuasan publik ini jadi sejarah ya, bisa melewati lampuan kepuasan publik yang dihasilkan oleh Pak Jokowi ya, dan itu kenyataan ya, memang harus kenyataan. Tentu saja ini tergantung ya, maksudnya ada backup dari keberlanjutan apa yang dilakukan oleh pemerintah sebelumnya. Pak Prabowo terus ngelanjutin, yang baik diteruskan dan yang buruk ya diganti. Ya itu aja lah, semuanya harus diperbaiki, semuanya harus dievaluasi. Pak Jokowi juga nggak sempurna, banyak kesalahan juga. Kan kita tahu, mungkin kepalanya benar, anak buahnya dredet. Hancur. Nah ini survei terbaru kepuasan publik ya. Dan ada respon juga dari Pak Jokowi. Bagaimana respon dari Pak Jokowi? Mari kita simak bersama. Let's go. Pak, sedikit aja Pak, yang hasil surveinya Litbang Kompas itu kan Pak Prabowo kepemimpinannya sama Mas Gibran itu kan 80%, paling tinggi dalam sejarah. Yang seperti saya sampaikan kan seminggu yang lalu, bahwa feeling saya pergi ke grassroots, ke masyarakat, apresiasi masyarakat sangat tinggi, sangat baik terhadap kinerja pemerintahan Pak Presiden Prabowo. Yang paling menonjol apa sih Pak untuk 100 hari program kerjanya beliau? Saya melihat penanganan ekonominya, ekonomi makronya baik, kemudian yang bersifat perlindungan sosial seperti makan bergizi gratis juga mulai berjalan. Saya kira apresiasi masyarakat pada kebijakan-kebijakan yang telah diambil oleh pemerintahan Pak Prabowo sangat baik. Seperti yang saya sampaikan, saya hanya membaca apa yang ada di grassroots, yang ada di di akar rumput itu. Selama 3 bulan ke beberapa wilayah itu juga sering mendapatkan itu ya Pak, yang masukan dari. Iya, saya membaca seperti itu. Jadi kalau angkanya seperti sekarang yang ada 80,9 ya, saya kira ya itu seperti yang seminggu yang lalu saya sampaikan, tidak karena saya tidak berdasarkan survei, tetapi saya sampaikan pasti lebih baik dari yang ada dulu. Masalah keberlanjutan juga menjadi yang disoroti oleh masyarakat. Ya, saya kira termasuk itu urusan kebijakan makro, urusan yang berkaitan dengan perlindungan sosial,
yang berkaitan dengan kebijakan ekonomi makro, saya kira Ya, begitulah sobat-sobat respon dari Pak Jokowi mendengar kepuasan publik ya dari pemerintahan Prabowo Gibran, yaitu 80,9%, luar biasa, melewati pemerintahan yang dulu kalau kata Pak Jokowi. Dan beliau cukup senang ya, kalau kita lihat kan artinya beliau menghargai lah dan salut lah dengan Prabowo Gibran. 3 bulan bekerja sebagai pimpinan puncak di Republik ini ya. Nah, mantap lah. Diteruskan Pak Prabowo. Luar biasa kerja Anda. Dan jangan lupa sama orang-orang pemimpin yang terdahulu. Tetap kita hargain lah. Dan cuekin aja kalau para pembenci. Kalau kritik terima aja Pak. Kalau nyinyir jangan Pak. Nyinyir juga harus dilihat ya kan ya. Apa tuh konteksnya apa ya. Ya udah paling jelas udah OSIS RP lah. Udah dikasih tahu sama ownernya juga udah bahwasannya kagak ada korupsi. Tapi tuh pembenci masih aja goreng-goreng. Nah, kayak gitu tuh. Itu kagak bener tuh menurut gua. Kagak sesuai fakta. Dikembangin macam-macam cuma gara-gara nominasi. Itu pun nominasi bukan versi OSIS RP, itu pilihan atau suara dari masyarakat ya, dan masyarakat itu rata-rata pembenci sih. Yang ngasih suara, dan itu terlihat dari apa namanya ya, pandangan dari para atau fakta-fakta yang ada yang telah beredar ya. Bagaimana nih menurut sobat-sobat? Berikan pendapat di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.